Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan kasus masalah prioritas materi wawancara dengan subbab sumber daya manusia. Mari kita cek jawaban kita. Oke, baik. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan pertama, yaitu kesalahan apa yang terjadi pada proses wawancara. Dalam proses wawancara ini, kesalahan-kesalahan yang dimiliki adalah yang pertama, kurangnya persiapan. Jadi dari pihak divisi Sheila itu belum adanya kesiapan secara mental, kemudian secara waktu, secara timingnya itu belum tepat, kemudian dari segi personalnya si Sheila, kemudian dari situasinya yang sedang bermasalah, gitu. Jadi dari segi waktunya, situasi dan waktu itu memang si Sheila belum tepat ya. Nah, harusnya di awal itu Sheila juga memberikan ketegasan kepada HRD ketika memang dia belum siap, dia sampaikan kepada HRD untuk mereschedule atau untuk menjadwalkan ulang interviewnya. Karena ketika dia memaksakan, nanti akan terjadi hal yang seperti ada dalam kasus seperti itu. Jadi persiapan itu memang hal yang paling penting. Karena ketika kita interview, kita harus fokus pada orang yang kita interview. Ketika kita sedang menghadapi permasalahan, kita tidak bisa fokus pada interview. Terlebih ketika kita berada di ruangan di mana kita bekerja, kita pasti akan fokus dengan pekerjaan kita, bukan interview kita. Ya, diharapkan nantinya ketika akan menginterview seseorang itu, kita sudah terbebas dari beberapa hal tersebut. Mulai dari permasalahan kita sudah dihandle oleh orang lain, kemudian lokasi tempat kita interview adalah lokasi yang sangat nyaman, dan kita bisa langsung berinteraksi secara baik ya antara interview dan wawancara kayak gitu. Nah, kemudian selain itu juga dari segi ini ya, kesalahannya Sheila bukan hanya dari segi awal, tapi juga saat proses interviewnya. Karena dari segi awal sudah salah, atau Sheila sudah kurang tepat ya dalam memutuskan sebuah keputusan, yaitu mau menerima proses interview. Jadi di pertengahan perjalanan Sheila mengalami beberapa kendala. Yang pertama, ketika interview itu datang, ternyata Sheila masih menghandle beberapa permasalahan via telepon. Kemudian yang kedua, saat interview itu sudah berjalan, di pertengahan tiba-tiba ada supervisor yang datang dan meminta Sheila untuk mengunjungi lokasi tempat bekerjanya karena ada sebuah permasalahan. Lalu si Sheila ternyata malah memending wawancara tersebut yang mengakibatkan adanya ketidaknyamanan dari pihak interview atas sikap yang diberikan oleh Sheila. Kemudian si Sheila juga ini ya, panik ya, karena paniknya dia bingung memikirkan kondisi ini sehingga interview itu tidak bisa berjalan dengan baik. Sedangkan ketika kita interview itu itu adalah proses yang paling penting di mana kita akan memperoleh seorang karyawan yang diharapkan itu adalah karyawan yang sesuai dengan keinginan kita dan yang dibutuhkan oleh divisi kita. Nah, yang mungkin secara kepribadiannya cocok, secara kebiasaan atau budayanya itu sama, kemudian dari segi kemampuan, dari segi kedisiplinan dan sebagainya itu sesuai dengan kita, kecerdasan secara emosional maupun kecerdasan secara ilmu itu juga harus kita benar-benar bisa mengetahuinya dari cara kita berinteraksi via wawancara. Jadi ketika kita ingin memperoleh seorang karyawan yang terbaik, kita tidak bisa bermain-main dalam proses wawancara. Ketika kita bermain-main dalam proses wawancara, otomatis kita juga akan mendapatkan karyawan yang main-main. Nah, kita tinggal pilih mau karyawan yang serius atau yang main-main. Kita lakukan itu di saat proses wawancara, seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana seharusnya wawancara tersebut dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini di dalam e-book kalian ya, itu terdapat
kaidah atau urutan proses wawancara. Yang pertama adalah persiapan. Nah, di persiapan di sini ada opsi-opsinya. Opsi A, menentukan tujuan wawancara. Jadi untuk apa sih kita mau wawancarai? Seperti itu. Yang pastinya tujuan untuk mewawancarai adalah untuk kita mendapatkan karyawan atau supervisor yang sesuai atau cocok dengan divisi yang kita cari. Mulai dari keterampilannya, dari kemampuan berbicaranya, dari kecakapannya, kemudian dari kecerdasannya, ataupun dari penguasaan yang sesuai dengan divisi itu. Seperti itu. Kemudian untuk metode yang akan dipergunakan bisa menggunakan segala metode ya. Mau metodenya secara langsung ataupun tidak langsung kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengumpulan informasi tentang yang diwawancarai diperoleh dari formulir lamaran. Nah, di sini teman-teman ketika mau menganalisis atau mengetahui informasi sebelum wawancara itu melalui formulir lamarannya. Jadi di dalam formulir lamaran itu kita bisa cek, oh dia lulusan sini, lulusan tahun ini, kemudian pernah bekerja di sini atau belum, atau dia tidak sama sekali belum pernah memiliki riwayat ataupun pengalaman kerja kayak gitu, punya sakit atau tidak, kemudian keluarganya seperti apa, itu kita bisa cek dulu sebelum kita menggali informasi lebih lanjut ketika interview. Nah, kayak gitu. Kemudian pengarahan. Untuk pengarahan tersebut, pengarahan ini ya, seperti yang dijelaskan yang di pertama tadi, ketika situasi kita tidak nyaman, kondisinya sedang crowded, kemudian tiba-tiba ada orang datang, dan saat kita wawancara itu kan juga kurang etis ya, kurang beretika. Nah, di sini ada sebuah pengarahan, yaitu pertama A, yaitu wawancara dilakukan dalam suasana yang enak dan privat. Jadi di situasi yang enak juga ya, jadi sama-sama adanya kesiapan dari pihak interview maupun yang diinterview, interviewer ataupun pihak interview kayak gitu. Jadi di sini kita juga penentuan tempat, jangan melakukan interview atau ketika sedang bekerja ya, jangan melakukan interview itu di ruangan kerja, boleh di tempat lain, tempat khusus untuk interview kayak gitu. Atau ketika memang ingin melakukan di ruang kerja, kita juga harus bisa memanage diri kita untuk mengendalikan mana yang lebih penting dulu, kita mau menginterview dulu atau melaksanakan tugas kita. Kita harus fokus sama yang kita interview. Selanjutnya adalah B, yaitu persiapan mental. Jadi tidak hanya dari segi pewawancara, tapi dari segi yang diwawancarai juga harus memiliki kesiapan mental, di mana nanti untuk membangun suasana saat wawancara. Jadi kayak salam sapa kayak gitu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya ini, saya berada di divisi ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penyelenggaraan wawancara. A, pewawancara memiliki sifat yang ramah, seperti tadi ya, dengan wajah yang tersenyum, ramah, menyambut dengan baik kayak gitu. Kemudian B, seseorang diwawancari diusahakan mempunyai keberanian menjawab pertanyaan dengan jujur. Nah, di sini sikap kita adalah jujur. Ketika kita jujur, nanti kita juga akan memberikan sebuah panggilan hati ya, agar mereka juga bisa jujur sama kita. Gitu. Jadi adanya keterbukaan dalam situasi tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah mendengarkan jawaban yang diwawancari dengan sesama dan penuh perhatian. Di sini intinya adalah fokus. Nah, kita sebagai ada ya kriteria pewawancara itu seperti apa, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ya enggak, kita harus menjadi pendengar yang baik kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup wawancara. Pewawancara harus mengisyaratkan bahwa wawancara akan segera diakhiri. Jadi mungkin ada yang bisa ditanyakan kayak gitu, ada yang mau ditanyakan seperti itu. Sekian untuk interview kali ini gitu. Nah, ada lagi berikan kemungkinan apa yang akan dilakukan untuk waktu yang akan datang. Jadi seperti ini. Kemungkinan nanti untuk informasi lolos atau tidaknya akan diinfokan sekitar 1 sampai 2 minggu. Apabila dalam waktu 1 sampai 2 minggu belum ada informasi, berarti kita lebih akan mendapatkan tempat yang lebih baik dari sini, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah opsi kelima ya, yaitu penilaian. Penilaian di sini adalah sesudah wawancara selesai, wawancara harus segera melakukan penilaian bila perlu dilakukan dengan bukti-bukti yang valid. Jadi
itu sudah menjadi tugas menganalisis ya. Seorang HRD melakukan sebuah analisis di mana nantinya dia akan menemukan bakal calon terkuat yang nantinya akan menempati posisi tersebut. Kayak gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga, jelaskan mengapa Sheila Aryani bukan Randi Gunawan yang harus mengambil keputusan seleksi. Jadi di sini Sheila Aryani merupakan ketua atau manajer divisi ya. Jadi dia yang mempunyai wewenang penting atau utama untuk keputusan terakhir atas seleksi tersebut. Nah, karena si Sheila itu lebih mengetahui beban kerja, basic, kriteria, kebutuhan yang dibutuhkan oleh divisinya. Sedangkan Randi Gunawan adalah HRD yang menyeleksi tahap awal. Dan secara gambaran umum saja untuk mengetahui kriteria karya. Oke, selesai sudah pembahasan kasus ini. Terima kasih. See you next time. Semangat berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.